Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadini wa ala kulli din shalihan. Wa ila halatin nabil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Summa ila arwahi wa ikhwanil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal khulafa'ir rasyidin. لسيدنا أبي بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان بن عفان وسيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وبقية الصحابة أجمعين والتابعين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وأولياء الله تعالى من مشارق الأرض لبر والبحر وفينا في شمال رسول الشيخ سلطان الشيخ القادر الجاني وجميع الأولياء في بلد إندونيسيا هذا خاص في بلدان المسلمين عامة وخصوصا إلى جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولشيخنا وأساتذتنا ولمن أحسن إلينا ولمن استمعنا هنا بسببه خصوصا مؤلف هذا الكتاب الشيخ محمد بن عمر نووي البنتاني خصوصا Syekh Ahmad Ibn Hajar Al-Asqalani mafruhim wa ahli silsilatihim wa ghafaratunubahum wa askanahumul jannah sya'ulillah wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa khususan li siyatina wa li afiyatina wa sunnati umurina umuri dunya wal akhirah wa tasim maqasidil dunya wal akhirah wa li qada'i hawaijina hawaijil akhirah wa li salamatina min kulli syarri dunya wal akhirah bi barakatil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah. Lagi dan lagi Allah masih mencucurkan, murahkan kepada kita nikmat sehat walafiat, panjang umur, keleluasaan, kemudahan ya di tengah kondisi yang memang sebagaimana sedang viral ya, dalam keadaan duka, dalam keadaan keprihatinan saudara kita yang ada di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara sedang diuji dengan musibah yang kalau menurut berdasarkan laporan 4 hari yang lalu itu yang terdeteksi dan terevakuasi sekitar 960 meninggal dunia. Itu yang terdeteksi dan terevakuasi. Entah berapa banyak yang hanyut ke laut kita nggak tahu. Karena itu kan langsung ke hilir, banjirnya sama hilir, bawa semua itu sama gelondongannya ke laut semua. Saking dahsyatnya itu banjir. Jadi yang terevakuasi sekitar itu, yang terluka, yang luka-luka, dan korban pengungsian ini sampai jutaan. Ya, Allah alam berapa ratus ribu rumah kediaman yang hilang. Maka kita doakan ya bagi mereka yang wafat meninggal di musibah ini, Allah terima amal ibadahnya dan Allah ampuni seluruh dosa-dosanya. Dan bagi saudara kita yang hari ini masih bertahan, Pak, ya di pengungsian. Hari ini mereka dalam keadaan memprihatinkan ya, kesulitan sembako, pakaian, obat-obatan dan sebagainya. Kita hanya mungkin bisa mendoakan selain donasi ya, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang muliakan, ya entah mungkin ini terinspirasi gitu ya Pak ya. Ditambah lagi kejadian-kejadian musibah yang terjadi lagi. Kemudian ditambah lagi sebelum-sebelumnya sering banget datang ke rumah kita.
Pak, masuk ke dalam aja Pak. Ayo. Ayo Pak, nanti pahalanya setengah loh. Ayo. Dek, jangan di jalan ya, jangan di jalan. Nanti dikiranya penuh. Sini sini. Ini Pak Ahmad nih. Nih dua-duanya Pak Ahmad nih Pak, kembaran nih. Dua-duanya Pak Ahmad nih. Insya Allah. Ya silakan. Insya Allah. Sering datang ke rumah ya, walaupun beda-beda orangnya, tapi kalau yang saya dengar curhat, konsultasi berbagai macam masalah-masalah gitu. Ada masalah yang logik dan tidak logik. Intinya dari semua pembicaraan ini saya bisa ambil kesimpulan bahwasanya hidup kita ini rawan dengan ujian. Betul nggak ya? Masalah datang nangis, ada yang masalah perceraian, ada yang masalah kenakalan anaknya yang sekarang di penjara, ada masalah bisnis, ada masalah santet, segala macam ada. Datang ke rumah. Orang Geraha, Geraha Asri, Geraha Cikarang Baru. Ya cerita begitulah. Saya mikir aja, apa saya mesti kasih ilmu ya gitu kan. Nah terinspirasi itu makanya saya bikin buku Pak, bikin buku tuh. Nah ini sebetulnya begini amalan saya sama istri itu setiap malam Jumat saya baca. Udahlah itu aja diamalin gitu. Alhamdulillah ya. Saya coba nulis, banyak yang minat, nggak sengaja. Jadi ceritanya begitu. Makanya tambah lagi dengan musibah sekarang nih, ya kan? Saya yakin Pak, saudara-saudara kita yang di Aceh dulu kan pernah tsunami ya, 2004. Apakah mereka mengira hari itu terjadi tsunami? Ada yang tahu, betul ya? Lagi tidur, dini hari kejadiannya. Begitu pula pernah terjadi gempa tsunami di Palu, ada yang tahu juga. Baru-baru ini Aceh lagi, Sumatera Barat, Sumatera Utara, ada yang tahu juga. Saya pernah ada video dapat itu Pak, penuturan seorang laki-laki, bapak-bapak di video itu. Pagi itu dibangunin sama istrinya. Pak, bangun Pak, ini cerita si bapaknya. Bangun Pak, sholat subuh. Ya karena memang biasa sholat subuh. Berangkatan nih si bapak sholat subuh ke masjid. Di luar dugaan, di luar prasangka, tidak terpikir sedikit pun hari itu terjadi banjir. Kembali dari masjid, istri anaknya sudah hanyut, ditemukan dalam keadaan sudah meninggal dunia. Siapa yang nyangka? Ada yang nyangka. Itulah musibah. Makanya saya, ya benar juga ya kata Allah. Coba lihat surat Al-A'raf ayat 97, 98. Kata lagi nih, afa amina ahlul qura. Jangan pernah mengira tuh ahli kampung satu negeri, satu tempat merasa aman. Awas, jangan merasa santai-santai wae cukup aman. Ayatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Karena bisa jadi akan kami datangkan bala bencana kepada mereka pada saat malam hari ketika mereka sedang tertidur lelap. Siapa yang nyangka? Ini sebetulnya kan wanti-wanti kita, jangan merasa aman. Santai lah. Cikarang kan jauh Pak daripada laut. Cikarang kan jauh Pak daripada gunung. Gempa bisa terjadi. Betul kan? Itu Allah udah ngingetin, jangan merasa aman katanya. Santai Pak, rumah saya kokoh. Teknologi saya udah canggih Pak Ustaz. Loh. Los Angeles yang segitu kerennya aja habis sama api. Siapa yang bisa? Bapak tahu beritanya Los Angeles kemarin? Berapa hektar yang habis Pak? Padahal logikanya kan rumahnya kan misa-misa, nggak seperti rumah di Hegar, dempet-dempet Pak. Jadi kalau kebakaran habis, hangus wajar Hegar mah. Ini Los Angeles rumahnya Pak jauh-jauh Pak. Tapi kenapa kebakaran semua? Jangan dipikir pakai otak, nggak bisa. Itu pasal intinya kata Allah, jangan merasa aman. Karena ayat mbak sunnah bayatan, kami bisa datangkan kepada mereka bala bencana. Seperti apa bentuknya? Allah yang tahu. Sementara mereka dalam keadaan tertidur. Awa amin al-qura, dan jangan pernah merasa aman juga. Ayatahum baksuna, dan kami akan datang kepada mereka musibah bala bencana juga. Duha wa hum yal'abun, pada saat pagi hari. Duha maksudnya pada pagi hari, siang hari, ketika mereka sedang sibuk urusan dunia. Bisa terjadi. Bapak lagi di kantor tiba-tiba rumah kebakaran, bisa nggak? Bisa. Nah,
Saya mikir aja, ya sudah, takdir memang di tangan Allah, tapi kita punya ikhtiar apa Pak? Amalan. Makanya sering saya ngomong kepada yang punya masalah bisnis, masalah keluarga, nggak orang tanya Pak dari depan kita nggak tahu betul Pak. Apa yang terjadi besok kita nggak tahu, Ustaz kita nyaho salah. Tapi yang kita lakukan adalah ikhtiar, minta takdir yang terbaik dengan apa? Doa, banyak doa. Karena kata Rasulullah, doa ini bisa merubah takdir. Takdir kan ada dua, ada takdir mubrom, ada takdir mu'alaq. Kalau takdir mubrom adalah ketetapan Allah yang tidak bisa dirubah, yaitu kematian. Jadi Bapak nggak bisa doa, ya Allah, tong paih aing ya Allah, tong mati-mati. Tetap orang udah mati Pak, betul nggak? Jadi mati nggak bisa ditolak. Karena itu namanya takdir mubrom. Nah, adalah takdir mu'alaq, ketetapan Allah yang sudah dicatat tapi bisa dirubah. Wasilahnya doa gitu. Ya, nah kita makanya nyusun buku itu saya kumpulkan amalan-amalan dari ijazah-ijazah guru saya sebagai bagian pada sing dijauhkan gitu maksudnya. Ya, kalaupun ada keburukan depan mata, ikhtiar sekarang banyak-banyak doa. Sebagaimana gini Pak, nauzubillah ya, Bapak berangkat kantor pagi-pagi, sebetulnya di Lauhil Mahfuz tercatat si fulan tabrakan gitu teh. Entah itu selip, entah itu ditabrak, pokoknya tabrakan. Tapi asbab Bapak pagi hari sholat duha, betul gak? Pagi hari baca Quran, ngadoa, ya Allah, jangan ngadoa gitu. Sebelum berangkat dia baca doa safar, subhanalladzi sakharana hada wa ma kunna muqrinin. Apa kejadian yang mesti terjadi nggak jadi tuh. Sabab wasilah doa, paham ya? Jadi kita nggak tahu apa yang terjadi, seperti apa kita ke depan. Sing penting kita punya ikhtiar apa tadi? Doa, ya. Masya Allah. Itu alhamdulillah teh. Saya juga di luar dugaan lah. Antusias jamaah luar biasa. Mungkin kan lihat fenomena banyak musibah kali ya, takut mereka. Ya, dan saya bilang gini, tolong Bu Pak, ini amalan dibaca rutin, minimal seminggu sekali. Kalau waktu mustajab itu adalah malam Jumat. Bareng, ayo sesekali duduk bareng, so isi baca amalan, ya. Jadi duduk bareng bukan nonton TV sekarang mah, nonton apa? Kita kadang-kadang sama istri nongkrongnya ngapain Pak? Nonton TV. Sekarang ganti deh, minimal seminggu sekali malam Jumat baca amalan. Soalnya banyak. Jadi itu ya, kita doakanlah sekali lagi, mudah-mudahan sama-sama kita ikhtiar Pak. Kita nggak tahu yang terjadi seperti apa. Saya nggak tahu apa yang terjadi sama Bapak, dan saya juga tidak tahu pada diri saya sendiri. Sing penting ku ikhtiar, minta mohon sama Allah takdir yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Baik, hadirin Allah, kita masuk kajian kita hari ini, masuk makalah yang al-hadiyah wassalasun, makalah yang ke-31 akan menyampaikan bahwasanya an Ibrahim bin Adham rahimahullahu taala, diriwayatkan daripada Ibrahim bin Adham rahimahullah ta'ala annahu qila, bahwasanya beliau ditanya satu hari oleh pengikutnya, oleh jamaahnya, bima wajadta as-sunnah, dengan apa atau bagaimana caranya kok bisa mendapatkan kesuhudan. Zuhud, saya pernah sering saya ngomong ya, zuhud itu apa Pak? Ada yang masih ingat nggak saya ngomong? Ya, zuhud ini maknanya ada dua, ya, atau pengertiannya ada dua. Pengertian pertama, zuhud artinya sederhana. Yang kedua, pengertian zuhud adalah orang yang mendedikasikan hidupnya, menghabiskan potensi seluruh hidupnya hanya dipersembahkan untuk kepentingan akhir. Jadi ibadah betok guys, punya umur buat ibadah, punya duit buat ibadah, boga tenaga jeung ibadah wae, itu orang zuhud namanya. Jadi otaknya teh akhirat ya tujuannya, nggak ada yang lain. Nah, sebelum saya menjawab ya, karena beliau ditanya bagaimana kau mendapatkan kezuhudan, saya mau cerita dulu siapa itu Ibrahim bin Adham. Sering dengar Pak nama ini Pak? Sering ya? Nah, beliau ini
secara singkat adalah tokoh sufi tertua senior, aulianya pertama lah gitu. Karena beliau ini lahir pada tahun lahirnya tidak tertulis karena saking tuanya, itu meninggalnya tahun 162 Hijriah. Nah, sementara Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di bawahnya jauh banget, itu meninggalnya tahun 561 Hijriah, berarti jauh banget kan. Nah, Ibrahim bin Adham ini termasuk seniornya para wali, seniornya para wali. Siapa beliau? Ini yang unik nih, banyak yang belum tahu. Kita kan taunya para wali itu ya rakyat jelata gitu, atau ulama. Enggak, Pak. Ibrahim bin Adham ini ada sesuatu yang unik dari silsilahnya, ada dari sisi kehidupannya. Apa tuh? Ternyata Ibrahim bin Adham yang kita kenal sebagai sosok sufi, ulama tasawuf, orang yang hidupnya berkelana dari satu tempat ke tempat lain hanya ibadah saja, ngaranna ge para wali, Pak. Ternyata beliau ini backgroundnya adalah seorang raja deh, Pak. Ya, daerah Balkhan, kerajaan Balkhan, tepatnya di Khorasan Timur, kalau sekarang namanya Afghanistan. Gitu. Sekarang Afghanistan, Pak. Dulu namanya Khorasan. Nah, kalau kita bicara tentang hadis-hadis akhir zaman, Bapak tahu siapa pasukan yang akan mensupport Imam Mahdi? Dari Khorasan. Kalau sekarang mungkin Taliban kali, Pak. Ini kalau kata saya ya, soalnya Khorasannya di sana, nggak ada lagi. Ya, nggak ada lagi, Pak. Khorasan disebutin, itu saya bilang jangan-jangan Taliban ini kita. Karena Nabi mengatakan pasukan yang akan menjadi penopang pendukung Imam Mahdi nanti adalah dari Khorasan. Baik, jadi beliau itu seorang raja. Nah, namanya kerajaan Balkhan, tepatnya di tadi Khorasan Timur yang sekarang namanya Afghan. Dia seorang raja, Pak. Ya, dalam riwayat lain, kenapa kok dari seorang raja menjadi seorang sufi? Ya, beliau seorang raja awalnya. Ada riwayat mengatakan pada saat dia sedang tidur, tiba-tiba ada suara yang muncul dari atap dan berkata, "Ya Ibrahim, apakah untuk ini kau ciptakan untuk bermegah-megah dan enak-enak saja?" Ada yang mengatakan yang kedua, satu hari Ibrahim bin Adham dalam satu perjalanan bertemu dengan Nabi Khidir. Nah, itu ya. Maka asbab pertemuan itu, peristiwa itu, beliau mengambil keputusan untuk meninggalkan singgasana dan tahtanya dan kerajaannya, istananya ditinggalin, kemudian memakai baju yang compang-camping itu, Pak. Beliau kan ada di Khorasan di Afghanistan, ya. Kemudian berhijrah ke negeri Syam, meninggalkan kerajaannya, Pak, ninggalin dunianya, menjalani hidup sebagai orang sufi yang tanda kutip hidupnya miskin, nggak punya apa-apa. Masya Allah, ini sosok Ibrahim bin Adham yang menghijrahkan diri dari kemewahan hidup raja, ya Pak. Punten lain karyawan, ya Pak, raja. Berarti kan punya segala-galanya, istana punya, harta berlimpah dan sebagainya. Dia tinggalin semuanya tuh kemewahan dunia, hanya sibuk untuk beribadah kepada Allah. Hijrahnya kemana? Ke Syam. Pada saat beliau meninggalkan Khorasan, meninggalkan istananya, saat itu dia meninggalkan anaknya dalam keadaan masih kecil, masih bayi. Masya Allah, pindah ke mana? Ke Syam tadi. Ngapain, Pak? Menjalani hidup sebagai orang sufi, ibadah. Loh, bagaimana? Apakah dia ibadah saja? Enggak, dia juga ikhtiar, Pak. Waktunya habis untuk ibadah, tapi untuk kebutuhan harian dia tetap usaha. Apa usahanya, Pak? Tukang motong kayu bakar. Jadi dijual gitu, Pak. Kerjanya gitu, Pak, ya. Udah merasa cukup, dia pulang, sholat lagi, ibadah lagi gitu. Jadi dia hanya kerjanya motongin kayu, kemudian dijual. Nah, pada saat ke pasar pun dia teriak. Kata Ibnu Adham, "Wahai orang-orang pasar, siapa yang mau beli barang halal, tapi dengan catatan pakai duit yang halal lagi ya." Gitu ceritanya, Pak.
Jadi dia nggak mau beli duit dari orang tapi hasil korupsi lah bahasanya. Mung katanya, ya barang halal ya. Siapa yang mau beli tapi dengan catatan kudu duit halal deh. Gitu aja Pak jualannya. Saking apa? Saking dia pengen ibadah tapi dijauhkan daripada barang haram. Kalau kita bisa nggak begitu Pak? Ya masih jauh namanya Pak. Segala non di lomboknya Ustaznya. Apa jadi makan kita? Masih penting duit Pak Ustaz. Kan gitu ya. Jauh kita. Nah, makanya beliau dikatakan sebagai seniornya para wali. Syekh Abdul Qadir Jaini di bawahnya, ya, di bawahnya lagi. Nah, kita ingin cerita. Satu hari beliau ditanya sama muridnya, ya Syekh, cek sama kita. Wahai Tuan, bima wajata azuda, gimana sih caranya kau bisa merasakan kezuhudan tuh? Ngenah bisa ibaratnya. Menikmati banget. Orang mah berebut harta, berebut jabatan, hidup pengen mewah, tapi Tuhan hidup susah tapi menikmati. Hidup apa adanya kok nikmat banget, hidup zuhud deh. Nggak punya apa-apa tapi kok bahagia. Bima wajata. Caranya gimana bisa begitu? Nah, ini jawaban buat kita nih Pak. Ya, ini jawabannya buat kita sebetulnya. Apa beliau katakan? Wajadtu az-zuhda bi salasati asya. Aku mendapatkan nikmatnya zuhud ini bi salasati asya karena 3 perkara. Dengan 3 perkara. Apa yang pertama? Ra'aitul qabra muhishan wa laysa ma'i mu'nisun. Yang membuat aku terdorong untuk hidup zuhud, hidup sederhana, tidak mau bermewah-mewahan. Yang pertama, karena aku melihat kubur di depan mataku adalah tempat yang mengerikan, sementara aku belum sanggup untuk menghadapinya. Pak, kalau kita dengar doang nih Pak ya, mungkin Bapak dengar dari ustadz lain bagaimana gambaran kubur, udah tahu? Kalau nggak tahu biar aku tuh Pak, udah pernah dengar Pak? Gambaran aja nih, aktualnya belum, saya juga belum ngalamin ya Pak ya. Gambarannya udah pernah dengar? Kira-kira menyeramkan nggak tuh? Ya, yang gampang aja nih Pak, yang kelihatan aja. Yang kelihatan ya, merasakan belum yang kelihatan aja. Sekarang kita merasakan tempat yang lapang, yang nyaman. Boga imah maenak pisan Pak. Rata-rata di Cikarang kita didirikan rata-rata rumah pakai AC, betul nggak? Betul apa tidak? Nah, minimal kipas angin lah, minimal ya Pak. Minimal kipas angin, nyaman. Ada kamar ukuran 3x3, ada yang 3x5, pokoknya tergantung rumahnya deh. Intinya nyaman betul. Lampu ada, AC ada, Masya Allah, pakai wallpaper, lantai bagus, kasur enak. Ini ketika hidup. Tapi pada saat kita menyaksikan ada orang meninggal dunia, Bapak lihat itu si fulan, itu si jenazah, itu almarhum, mau tidak mau dipindahkan ke satu tempat namanya betul Pak? Nih ada orang kaya, orang hegar, rumahnya gede banget Pak, geus paeh, geus mati, kudu pindah tuh. Mesti pindah nggak? Wajib. Kenapa? Dah kalau ditahan rumahnya, kan istrinya ketakutan Pak. Sok lah, nih Pak Ustadz punya istri, sekarang sih oke lah, kalau Ustadz meninggal dunia emang istrinya mau nemenin? Wah, pindah tuh Pak gitu. Anaknya ketakutan, tetangga ketakutan kalau ada jenazah di rumah, betul nggak? Jadi wayahna pindah ke kubur. Sekarang ayo kita lihat nih yang kelihatan aja nih. Kita melihat bagaimana fisik kubur. Ukurannya berapa kubur? Ada kubur yang ukurannya 3x5. Pan jelema beunghar Pak Ustaz. Boleh request Pak Ustaz, boleh nggak request? Pak Ustaz masih gede Pak Ustaz. 45 sing gedenya kuburan aingnya, boleh begitu? Arek jelma beunghar, orang kaya miskin, ukurannya sama. 2 kali 2-nya ke atas, 1 lebar. Segitu ukurannya. Bapak lihat lagi ke dalam kuburan kita tuh. Ada keramik kan di bawahnya Pak? Minimal karpet ada, wallpaper ada nggak tuh? Ada pasang AC 2 PK? Wifi ada nggak wifi? Ini yang fisik aja nih. Udah kebayang ya Allah, sempitnya Pak.
nggak ada alas, pasti kedinginan. Duh, ya Allah, ngeri amat ya. Jasad dimasukkan ke dalam liang lahat, ternyata nggak itu doang, langsung dikubur sama tanah tuh, tanahnya langsung ditutupin. Ya, badan kita miring, posisi dimiringkan, wajah kita menghadap kiblat, punggung kita ditahan sama papan. Betul, yang sudah sering murid paham deh. Jadi badan kita dimiringin, wajah kita menghadap tanah, menghadap kiblat, punggung kita ditahan dengan papan, ditanam lagi sama tanah. Sampai penuh diinjak-injak. Bayangin, bapak jenderal, orang kaya, sama tukang kulit injak-injak dilurus ya. Rasakan kuaing saya. Betul. Ditutup, logikanya saat itu kita sendirian, istri gak ikut, anak gak ikut, saudara gak ikut, anak buah gak ikut, tetangga boro-boro. Itulah kengerian pertama di alam kubur. Sendirian, sempit, gelap, sendiri. Ini gambarnya kelihatan aja Pak. Belum lagi nanti ketika 7 langkah orang yang mengantarkan jenazah pulang, akan datang malaikat siapa? Mungkar wa nakir. Ngapain? Main catur. Ngapain Pak? Su'alul kubur akan datang untuk memberikan pertanyaanku, dan malaikat akan datang kepada si almarhum, tergantung amalan almarhum dalam kitab teh. Kalau yang didatangi almarhum ini orang soleh, ahli ibadah, ahli iman, meninggal dalam keadaan baik, sudah taubat, bersih daripada dosa, meninggal dengan kalimat thayyibah, maka malaikat yang datang pun dalam keadaan bagus Pak, rapi, mengesankan, menyenangkan. Cek nama somiah nanya lagi, kumaha, gampang Pak, kan enak tuh. Karena orang nabager kitanya baik, malaikat juga sama, datang dalam rupa yang menyenangkan, keantongnya luar biasa. Bertanya dengan sopan, kalau amal kita baik, lah mau amal orang tegecrep, amal kita brengsek, amal kita nggak bener, sholat belang-belang, pokoknya mah dikatakan dalam kitab gua pilih Pak, jangankan itu malaikat muncul, baru dengar suaranya aja, itu semua itu udah berbentak. Kenapa? Hentak-hentak. Kita kalau langkah kakinya, ini gambaran-gambaran yang diburu, gambaran yang tidak sedikit harus sakit. Cuma banyak kita doa. Bisa kebayangkan, ilustrasikan. Ilustrasikan. Jadi hentakannya itu lebih hentakan seperti gempa. Ya, kita aja kalau ada gempanya, entah itu di Bogor, di Sukabumi, sok rasa tuh Pak. Panik nggak tuh Pak orang sini Pak? Allah Akbar, padahal gempanya di Sukabumi, gempanya di Cianjur, tapi kerasa. Panik orang pada keluar rumah. Gimana kalau hentakan kaki malam? Malaikat mungkar nakir. Inilah kengerian. Ditanya, kalau sukses alhamdulillah mendapatkan nikmat kubur. Lah kalau gagal mendapatkan azab kubur. Apa diantaranya? Apabila si fulan ditanya nggak bisa jawab, maka kepalanya akan dihantam dengan gada, lalu dia akan masuk ke dalam bumi, 7 lapis bumi masuk. Berteriak kesakitan, kata ulama menjelaskan, seandainya teriakan ini diperdengarkan, katanya. Seandainya ketika si fulan dipukul kepalanya dan dia berteriak kesakitan, seandainya diperdengarkan suara ahli mayit, akan terdengar oleh seluruh makhluk manusia dari ufuk barat sampai timur. Saking sakitnya dihantam kepalanya. Tapi untung kita ini telinga Pak ditutup sama dihijab. Sebab kalau Bapak nggak ditutup, yang tinggal di dekat kuburan, bisa sarek Pak. Betul nggak? Masya Allah. Ini gambaran kengerian, gambaran. Baru sedikit. Seperti itulah Pak. Ya. Nah, beliau ditanya begitu, Tuhan, gimana caranya kok Tuhan bisa juhud begini? Maka dia katakan apa? Ra'aitu qabr. Aku melihat di depan mataku ada kubur, satu tempat yang mengerikan, sementara aku sendiri siap untuk menghadapinya. Bagaimana caranya? Sekarang Aina Bom udah siap belum?
Pak, orang dikubur itu tergantung persiapan masing-masing. Ya, maka orang yang betul-betul betul-betul ingin bahagia kubur, ya dari sekarang. Kan kalimatnya, aku belum tahu bagaimana cara menghadapinya. Cik ayeuna. Kan saya udah bilang, orang meninggal itu ada dua. Orang yang di dalam kubur ada dua. Ada orang yang mendapatkan nikmat kubur, ada yang mendapatkan azab kubur. Betul. Nah, sekarang kita pengen yang mana nih? Mau nikmat kubur apa azab kubur? Ayo, siapin dari sekarang gitu maksudnya. Bagaimana caranya? Ada pertanyaan kedua. Ya. Wa ra'aitu tariqan wa laisa ma'izan. Pertama, aku melihat bahwasanya kubur adalah tempat yang begitu mengerikan, yang bikin dia nggak bisa tidur tenang. Kalau sekarang kita ini Pak, mohon puntennya Pak, kalau kita nih, kenapa kita nih banyak terlena Pak, urusan dunia, terlena, kadang sholat ditinggalin, puntennya banyak. Ya, kita kadang-kadang melalaikan sholat, duhur, Allahu Akbar, gara-gara meeting, duhur lewat, betul nggak? Betul nggak nih Pak? Ini pada ngangguk begini nih, benar kan ya? Ya, urusan klien, urusan kerjaan kadang-kadang lebih kita utamakan daripada sholat, karena kita belum paham. Hari ini kita tidur, waktunya sholat kadang-kadang. Hari ini kita nyantai sama teman, ngobrol-ngobrolin, waktunya sholat kadang-kadang. Begitulah kira-kira. Jadi perkara-perkara sholat itu dianggap sesuatu yang sepele, betul lah. Inilah gambaran kita nih. Kenapa orientasi kita belum ke kubur, belum. Kalau Ibrahim bin Adham pikirannya nggak sekubur, pikirannya kubur aja. Bagaimana caranya untuk mendapatkan nikmat kubur? Nggak ada cara yang lain. Pastikan kita betul-betul membawa bekal. Betul kan? Apa bekal kita? Lain duit, Bapak. Sekarang kita mati-matian habiskan waktu kita, pikiran kita, tenaga kita untuk duit. Pertanyaannya, kalau kita mati bawa duit nggak? Toh hasil kerja Bapak tuh, investasi Bapak, deposito dan sebagainya tuh, rekening Bapak miliaran, triliunan, dibawa mati nggak? Ada nggak? Ada orang mati bawa HP M-Banking dari sana, transfer gitu ada. Ada? Ma, kalau Papa mati tolong M-Banking Papa dibawa ya. Hah? Ada begitu? Nggak ada tuh Pak. Yang dibawa apa tuh? Kan amal. Maka orang yang orientasinya kubur adalah amal apa yang mau saya bawa nanti ke kubur. Itu amal aja. Kalau nggak sholat banyakin zikir, kalau nggak zikir banyakin puasa, kalau puasa banyakin baca Quran. Terus saya tahu disibukkan karena orientasinya kubur buku Pak. Yang lagi tinggal itu yang kita bawa satu-satunya. Kaitan, ya, masya Allah. Jadi, ya saya tambahkan lagi, Pak, gimana caranya nih supaya kita ada semangat gitunya? Hamid Al-Lafaf beliau mengatakan, caranya kita supaya biar happy, maksudnya supaya kita bahagia di kubur, Pak. Salah satu caranya nih, banyak-banyak kita ingat mati. Itu caranya. Ya. Jadi kalau nanti Bapak pengen happy di kubur, cik sing ayeuna teh dari sekarang nih banyak-banyak ingat mati. Kenapa? Beliau katakan kalau orang man kasra dzikrul maut falahu salah satu asya. Siapa orang yang memperbanyak ingat mati ketika hidup, maka dia akan diberikan 3 keutamaan. Akramallahu bi salasati asya, Allah akan memuliakan dengan 3. Ada 3 perkara dia dapat. Apa yang pertama? Kalau kita ingat mati, yang pertama ta'jilun taubah, orang ini akan menyegerakan taubat istighfar kepada, kenapa? Khawatir mati kita bawa dosa. Betul Pak? Makanya jangan pernah nyepelin dosa sekecil apapun. Buru-buru astagfirullahaladzim. Satu itu ya. Ta'jilun taubah. Jadi kalau punya dosa, jangan pernah pikir, ntar aja tobatnya, tuaan dikit, saya kan masih muda Ustaz. Jangan. Karena mati ini nggak mandang umur, betul nggak? Betul apa tidak? Ya, mati itu nggak mesti tua Pak, yang muda juga banyak. Yang mati itu banyak, yang sehat nggak mesti sakit.
Betul? Iya. Tuh, takjilu taubah. Buru-buru taubah. Ini manfaatnya kalau ingat mati. Yang kedua, manfaat kalau orang zikrul maut selalu ingat mati. Yang kedua apa? Al-qana'atu bil qut. Hidupnya selalu bersyukur kepada, nggak mau bergelimang harta, anu ayat di syukuran, alhamdulillah. Rezekinya tempe, seneng happy dah rezekinya tempe. Gitu karena kan mati ya. Dah mati mah orang tidak dibawa naon-naon. Betul. Kita punya apa? Hari ini orang pada pusing punya rumah. Belum punya rumah, pusing boga imah. Dikasih rumah, masih pusing juga. Pusing boga imah. Kenapa? Belum renovasi. Kapan beresnya tuh Pak? Betul. Belum punya motor pusing. Udah punya motor pusing lagi. Kenapa pusing Pak? Pengen mobil. Udah punya mobil masih pusing. Pengen beli bus. Belum udah punya pusing lagi. Pengen beli kereta. KBB dibeli. Betul. Nah orang yang ingat mati karena apa yang ada di syukuran, alhamdulillah. Enak banget itu begitu tuh. Nggak stres Pak. Ya, apa yang ada happy aja lah. Dari rezeki nancan ayah gitu kan. Ya urusan rezeki apa jangan pusing. Karena setiap Allah itu takarannya beda-beda. Betul nggak? Allah sudah ngasih rezeki pada orang beda. Jadi kalau kita hari ini tidak punya sesuatu, sementara si fulan punya, jangan pusing. Dan takarannya beda-beda. Yang menentukan rezeki bukan usaha kita. Siapa? Allah. Ada orang banting tulang peras keringat Pak, tapi itu benghar-benghar, balangsak ada enggak? Tapi ada orang santai tapi duitnya banyak, ngalir aja tuh duit. Dan rezeki urusan Allah. Yang ikhtiar hati syukur, kita yang bikin happy. Ikhtiar semampu kita, hati bersyukur. Udah gitu aja. Jangan pusing sama orang. Nah orang yang mati itu karena hidupnya lapang Pak, diresepan, alhamdulillah gitu. Yang ketiga nih, manfaat kalau orang ingat mati, nasyatun fil ibadah, semangat giat dalam urusan ibadah. Getol dalam urusan ibadah. Orang yang begini Pak, maaf, seperti karyawan itu digaji nggak? Digaji nggak? Pan digaji. Gaji ada dua nih, ada gaji reguler, ada gaji lemburan. Biasanya kalau orang kerja hanya jam reguler doang, pasti gajinya UMK doang, karena nggak pernah lembur. Tapi kalau karyawan ditambah lembur awal, lembur akhir, 2 jam, 4 jam ke atas, kira-kira gajinya lebih gede tuh. Nah orang yang nasatul ibadah tuh banyak lemburannya Pak, jangan reguler doang. Kalau orang ibadah reguler kan yang penting 5 waktu Pak Ustadz. Orang yang ngasih bah kurang, qobliyah ba'diyah dijaga, sholat isyraq dijaga, sholat duha rajin, sholat tahajud rajin, baca Quran dikencengin, wirid dzikir dimantepin. Subhanallah, lemburannya banyak. Betul gak? Karena punya sifat nasyatun, resep karena ibadah. Nikah manfaat kali mati begitu Pak. Sebab Pak, iya udah dibawa uang kayak ini, yang saya bawa itu begitu. Sholat yang dibawa, betul nggak? Sedekah yang dibawa, Quran yang dibawa, tak yang tuh yang bikin kita senang dikubur teh. Tadi saya bilang dikubur, Bapak ketika ada orang mati dikubur, dipasang lampu Philip nggak bisa lupa. Mungkin di jalan-jalan kasih listrik gitu, dikasih listrik, pakai on off sama yang di atas. Nih malam nih hidupin ya, kasihan di dalam gelap. Ada nggak? Pernah ada orang mati dalam kuburnya pakai lampu? Artinya kan gelap. Sok Bapak berpikir, gimana caranya kubur kita terang? Apa yang menerangi kubur kita Pak? Ada yang tahu? Gimana caranya kubur kita terang? Saya kasih tahu kalau belum tahu nih. Ada yang tahu? Gimana caranya supaya kubur kita terang? Baca Quran. Rajin baca Qurannya, sebab saya pengen kubur saya terang. Baca dari sekarang. Nasatul ibadah. Gara-gara ingat mati jadi senang ibadah. Bagaimana supaya kubur kita lapang, kita diservis oleh Allah? Gimana caranya Pak? Jaga sholat sing loba sedekah. Subhanallah. Makanya jangan pernah sepelein sedekah ya. Sedekah ini adalah amalan yang paling banyak disesali ahli kubur. Ibu Gusti katanya dulu saya kayak pelit sama orang, nggak pernah berbagi, fakir miskin bodoh amat.
tetangga kelaparan bodoh teuing, enak aja makan sendiri, udah mati baru nyesel. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Geus isa aja ya. Aduh, baru satu kita ngejelasinnya ya. Baru satunya. Udah selewat ya, selewat. Nah, yang kedua, wa ra'aitu tariqan tawilan wa laysa ma'isadun. Apa yang membuat aku zuhud? Kata Ibnu Mahda, karena aku melihat tariqan tawilan. Setelah kematianku nanti kita akan menghadapi perjalanan yang begitu panjang. Dalam tempo yang enggak bisa ditebak. Lebih panjang daripada kehidupan kita di dunia. Di dunia kan sebentar, Pak. Nabi bilang apa? A'maru ummati baina sittina wa sab'in. Umur umatku paling banter antara 60-70 tahun. Hidup di dunia, setelah itu mati. Nah, setelah mati nih, dikubur berapa lama? Kita nggak tahu. Ada yang sudah tinggal dikubur ratusan tahun, ada ribuan tahun juga ada. Selama itu akan mereka mengalami kondisi yang berbeda-beda. Kalau mendapatkan nikmat kubur, nikmat selama itu. Kalau mendapatkan azab kubur, diazab selama itu pula. Maka beliau mengatakan, aku melihat di depanku jalan yang begitu panjang. Panjang banget, sampai kapan dikubur. Walaysa ma'izadun, sementara aku merasa bekalku masih sedikit. Gitu. Ayo bapak-bapak. Nih, Pak Ang kemarin baru pulang umrohnya, Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan barokahnya banyak, mabrur. Pak Ang sebelum berangkat udah dihitung-hitung nggak bekalnya? Selama kita di sana. Berani nggak Pak Ang berangkat ke Mekah ke Madinah bawa duit kan 100.000? Sok ditantang saya. Tuhan nih, udah kalkulasi Pak, betul nggak? Ya, walaupun dijamu sama travel lah, tapi kan kalkulasi. Sudah disiapin untuk hotelnya, untuk kendaraannya, untuk apa namanya, guide tour travelnya, semuanya udah disiapin. Termasuk mungkin oleh-olehnya udah disiapin. Pak Ang aja mau umroh 10 hari 12 hari, terus dikalkulasi, disiapin jauh-jauh hari. Nah sekarang saya mau tanya, kita tinggal di kubur berapa lama? Ada yang tahu? Udah disiapin? Belum Pak Ustaz. Siapin dari sekarang. Nah beliau itu bilang, aku tahu di depanku jalan panjang, tapi saya rumah saja, nah bekal saya masih sedikit. Nah itu yang bikin beliau sibuk ibadah di dirinya Pak. Dia merasa amalnya masih sedikit. Lah kita kenapa nyantai Pak? Nah, kalau saya baik sangka mungkin amal Bapak udah banyak kali ya. Allah. Ya itu nih yang kadang-kadang kita lupa dirinya. Arek mati mau paeh orang teh menghadapi kubur tapi sibuk aja dunia. Mati dunia nggak dibawa, amal sedikit. Nauzubillah min. Jadi bilang begitu ya. Aku melihat jalan begitu panjang dan aku merasa amalku masih sedikit. Yang ketiga, wa ra'aitu jabbar qadiyan wa laysa li hujjatun. Ini paling berat lagi, Pak. Nih kalau ngejelasin poin 3, sebetulnya 1 jam belum cukup saya ngomong ya. Dia mengatakan, aku melihat Al-Jabbar. Nanti pada saat di akhirat aku akan berjumpa dengan Al-Jabbar. Siapa Al-Jabbar, Pak? Zat yang maha kuasa, yang maha perkasa. Siapa? Allah. Qadiyan, yang mana nanti di akhirat dia akan menghakimi kita semua, dan kita akan mengadili kita semuanya. Kita semua bakal disidang oleh Allah. Walaysa li hujjatun, dan aku merasa saat ini aku belum punya hujah. Nanti kalau ditanya sama Allah, dia bisa jawab kumacarana. Ya Allah, ayo bapak-bapak punten ya. Ketika ada orang yang ada kasus lah, atau paling tidak ada hubungannya dengan satu kasus, dipanggil sama persidangan untuk ikut sidang sama Pak Hakim, ada jaksa, ada pengacara. Ya katakanlah nih Pak Ustadz dipanggil ke persidangan sebagai saksi, kira-kira deg-degan tuh Pak ke pengadilan. Saya mau tanya nih, ini bukan sebagai terdakwa nih, sebagai saksi, deg-degan tuh kira-kira. Iya, ayo cerita. Hati-hati nih kalau ngomong, kalau salah saya kena pasal, betul atau tidak? Ini menghadapi pengadilan dunia saja kita udah tuh para rugu. Bagaimana nanti menghadapi pengadilan Allah? Saya ngisi pengajian tentang pengadilan akhirat Pak di Java. 2 season belum selesai tentang pengadilan akhirat. 2 season. Berarti 2 bulan betul-betul sampai reseta membahas tentang pengadilan akhirat. Belum kelar sampai sekarang. Berarti nanti season ketiga bulan ketiga. Ya Allah Rabbi. Nah ini ya sekali lagi singkatnya gitu.
Kenapa kita nih sibuk ibadah? Karena tadi kita merasa di hadapan nanti, di akhirat nanti akan berhadapan Allah, dan Allah akan mengadili kita satu persatu. Kira-kira udah siap nggak hujah kita nanti apa yang disampaikan? Apa alasan kita, jawaban kita di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Udah siap belum? Belum siap ya? Siapin dari sekarang, kan ya? Masya Allah. Baik, itu dulu Pak. Nah, insya Allah mudah-mudahan panjang umur. Nanti coba kita selipin pengadilan akhirat ya. Kita ulas deh biar ngeri juga ya pengadilan teh. Ya, yang selama ini orang takutkan pengadilan dunia. Pak punten ya, bukan saya ngeledek. Pengadilan dunia itu pret, tahu pret? Dagelan, ngerti dagelan? Sing penting do, ini disetelnya mah duit di sini mah Pak, betul nggak? Iya, udah jadi rahasia umum. Pengadilan dunia itu tergantung duit beres. Jadi kalau Bapak cari hakim yang adil, Pak nggak ada, ujung semut pun nggak ada. Yang adil siapa? Alaihissallahu biahkamil. Allah yang akan menegakkan pengadilan, Allah yang maha hakim, yang maha bijak. Allah ada lagi di dunia. Maka kalau saya lihat ada proses pengadilan di dunia, ada koruptor, penjahat ditangkap, diadili, banyak duit. Saya udah nebak paling besok lepas gitu aja udah, betul nggak? Itu dun. Tapi nanti kita akan menghadapi pengadilan yang Allah sendiri yang mengadili kita. Ada koruptor, orang kaya, mafia migas, diadili sama Allah. Kamu korupsi ya? Kira-kira itu mafia migas bisa nyogok Allah nggak kira-kira? Allah bisa disogok? Duit ke Allah? Sekarang boleh aja nyogok hakim, nyogok mahkamah, bisa. Dunia. Tapi nanti di akhirat Allah akan menghadirkan manusia semua dalam keadaan telanjang. Boro-boro buat duit, telanjang kabeh Pak, teu boga naon-naon. Mana orang kaya, miskin, sama di hadapan Allah. Orang tidak bisa mengelak daripada tuntutan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, segitunya. Ini ngomongin akhirat nggak beres-beres, ya. Tapi mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat kita ya. Tadi paling tidak gini Pak, pengertian sunni bukan berarti hidup miskin. Orientasi kita rubah. Silahkan kita sibuk masing-masing dengan profesinya. Yang karyawan tetap karyawan, yang dagang tetap dagang, tapi hati kita niatkan apa yang kita dapat untuk akhirat benar-benarnya. Jangan tinggalin kewajiban Pak. Karyawan jadi karyawan, kewajiban tetap dijalankan sebagai hamba Allah. Sholat jangan ditinggal. Ada waktu baca Quran. Biar nggak bengong, zikir etawe gimana. Karena itu yang pasti kita kantongin kalau kita pasti masuk dalam Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanallah subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.